Kita akan bahas tentang pengertian dari izhar mutlak atau izhar wajib. Pengertian izhar wajib atau arti dari izhar mutlak. Dalam ilmu tajwid, izhar mutlak atau izhar wajib kadang masuk di bab idgham bi gunnah dan kadang pula masuk di bab izhar. Apa sebenarnya pengertian izhar wajib atau izhar mutlak? Pengertian izhar mutlak atau wajib atau selanjutnya disebut izhar mutlak terdiri dari dua kata, izhar dan mutlak. Izhar berarti jelas, sedangkan mutlak berarti mutlak atau wajib. Bila digabung, maka izhar mutlak merupakan bacaan yang harus dibaca jelas. Secara istilah ilmu tajwid, izhar mutlak adalah apabila nun sukun bertemu dengan huruf iya atau waw dalam satu kata. Di dalam Al-Quran hanya terdapat 4 kata yang mengandung hukum bacaan izhar mutlak, yaitu yang pertama bacaan kinwanun, yang kedua bacaan sinwanun, yang ketiga bacaan ad-dunya, yang keempat bacaan bunyanun. Apa perbedaannya? Perbedaannya, bab izhar mutlak merupakan bab pengecualian dalam bab idgham bi gunnah dan juga termasuk dalam kategori bab izhar. Sebagaimana kita tahu bahwa huruf idgham bi gunnah atau idgham dengan gunnah adalah ya, nun, mim, dan waw. Artinya huruf izhar mutlak sama dengan idgham bi gunnah. Makanya dimasukkan dalam bab idgham bi gunnah. Sedangkan alasan dimasukkan bab izhar karena sesuai namanya, yakni izhar mutlak. Jika demikian, lalu apa perbedaan idgham bi gunnah dengan izhar mutlak? Perbedaannya adalah izhar mutlak terjadi apabila bertemunya nun sukun dengan ya atau waw dalam satu kata. Sekali lagi, perbedaannya adalah izhar mutlak terjadi apabila bertemunya nun sukun dengan ya atau waw dalam satu kata. Apabila tidak satu kata, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Adapun contoh nun sukun bertemu ya atau waw yang bukan satu kata adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, contohnya faman ya'mal. Ini terdiri dari dua kata. Ini kata pertama dan ini kata kedua. Dan juga nomor dua, contoh yang kedua adalah min waraihim. Nah, ini yang kata pertama adalah min, waraihim adalah kata kedua. Maka ini adalah idgham bi gunnah. Cara melihat satu kata atau bukan. Untuk dapat membedakan satu kata atau bukan dalam kasus nun sukun bertemu ya atau waw dapat digunakan cara berikut ini. Yang pertama, hanya ada 4 kata dalam Al-Quran sehingga cukup menghafalkan 4 kata tersebut. Yang di atas ya, yang contoh yang sudah kita baca itu hanya 4 kata itu saja.
Yang kedua, memperhatikan penulisan nun sukun. Jika nun sukun digandeng dengan waw atau ya, maka bisa disebut satu kata. Sebaliknya, jika nun sukun tidak digandeng dengan waw atau ya, maka bukan satu kata. Sebaliknya, jika nun sukun tidak digandeng dengan waw atau ya, maka bukan satu kata, maka dua kata. Maka kita perlu memperhatikan penulisan nun sukun. Jika digandeng berarti dia satu kata nun sukunnya. Jika tidak digandeng nun sukun, maka dia terdiri dari dua kata. Nah, sekarang alasan. Adapun alasan kenapa dinamakan izhar mutlak adalah untuk bisa membedakan dengan izhar lainnya, seperti izhar halki, izhar safawi, dan izhar qamari. Sedangkan alasan mengapa harus dibedakan dengan idgham bi gunnah adalah agar tidak sama dengan kata yang serupa dengannya. Misalnya, apabila kata ad-dunya dan sinwanun diidghamkan, tidak diizharkan, maka akan menyerupai dengan pengucapan kata dayanun dan sawanun yang memiliki perbedaan arti, sehingga cara bacanya harus dijelaskan suara nun sukunnya. Nah, jadi kita di sini memahami alasan mengapa disebut dengan izhar mutlak, harus jelas bacanya. Karena perkataan ad-dunya itu mirip dengan kata diyanun. Perkataan atau kata sinwanun itu mirip dengan sawanun. Demikian untuk penjelasannya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mudah memahami dan juga mudah nanti untuk menerapkan ketika membaca Al-Quran. Teman-teman yang berbahagia, di sini ada contoh dari bacaan dari izhar mutlak. Mari teman-teman kita coba baca bersama-sama agar nanti kita paham ketika kita membaca Al-Quran lalu menemui ayat tersebut, maka kita membacanya sesuai dengan bacaan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Nah, di sini dalam surat As-Saff ayat keempat. Ini tidak dibaca bunyanum, tapi bunyanum marsus. Ayat selanjutnya, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwan wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul.
Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Ini terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat keempat. Demikian, semoga saja kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan senantiasa kita bersemangat untuk terus belajar Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.